untuk merenungkan 10 hari terakhir. Nah, okay. Mudah-mudahan di minggu pertama kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mendapatkan ampunan ialah mereka yang benar di dalam taubatnya, mereka yang betul-betul meninggalkan keburukan, meninggalkan maksiat, meninggalkan tabiat yang tidak baik, yang tidak Allah sukai. Okay? Karena sungguh amat celaka bagi siapa? Bagi orang yang akan meninggalkan bulan penuh kesucian, bulan penuh ampunan, tetapi orang itu tidak mendapatkan ampunan. Ini dikatakan orang yang sangat celaka, karena di dalam bulan suci penuh keagungan Allah menempatkan hidayah, petunjuk dan ampunannya. Kita dibantu, dipermudah Allah untuk menjauhi maksiat. Kita dipermudah untuk berbuat kebaikan. Allah mempermudah kita untuk mendapat ampunan, tetapi kita belum menjalankan, sehingga harapan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita harus merenung untuk kita muhasabah terhadap puasa kita. Jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Secara syariat boleh kita mengharap pahala. Secara hakikat hendaknya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dilepaskan, diangkat, diselamatkan kita dari azab api neraka. Bagi siapa? Bagi mereka yang betul-betul di dalam bulan suci Ramadan, mereka dengan kesungguhan hati, Bapak Ibu. Ramadan ini jakannya masih ada penyakit hati, kira-kira rugi enggak Bapak Ibu? Yang rugi orang lain atau kita? Nah, ya. Maka ini perlu kita merenungi, sudah lepas atau belum? Karena syarat usul kepada Allah, rasa harus bersih, kalbu harus suci. Makanya zikir itu untuk menggugurkan, merontokkan dosa. Okay? Amunnya kita berzikir la ilaha illallah secara syariat umpamanya, wajar Bapak Ibu zikirnya masuk ke dalam zikir lalai, zikir ghaflah, karena lisan melafazkan kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, tetapi qalbu belum tumbuh kesadaran hadir di dalamnya kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, kan zikir harus sadar Bapak Ibu. Zikir kan harus paham, zikir harus meresap arti, makna, dan hakikatnya ke dalam batang tubuh diri yang dikatakan insan kamil kamil. Nah, ini hati-hati, karena yang dinilai Allah ialah di akhir amalan seorang hamba. Kalau di awalnya rajin, ya, minggu pertama rajin, Masya Allah. Minggu kedua tambah rajin. Nah, minggu ketiga surut. Subhanallah. Okay? Jadi harapannya kita bisa istiqomah. Karena yang kita khawatirkan, kita termasuk orang-orang yang
celaka. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Nggih, puasa bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Berapa kali puasa, berapa kali juga kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena hasil daripada berhasilnya saumnya seseorang ialah telah terjaga batang tubuhnya dari berbuat maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, bertambah rajin amal ibadahnya, bertambah bersih hati, kalbu dan pikirannya. Ya? Selalu menjaga prasangka untuk selalu baik sangka kepada Allah pun kepada manusia. Nah, itu kita renungkan. Kan kita tidak tahu Bapak Ibu sampai atau tidak nanti di Idul Fitrinya. Karena itu finishnya untuk kita menggapai, mengembalikan fitrah batang tubuh kita menjadi bersih dan suci. Yeah? Jadi di situ finalnya. Alangkah harus berhati-hati kita. Di bulan suci Ramadan ini 10 hari terakhir orang berbondong-bondong iktikaf. Nah, iktikaf secara bahasa berdiam di suatu tempat dengan waktu yang lama. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada suami main kartu, main gaple, nah di suatu tempat berarti mana laki mau itikaf secara bahasa. Kalau itikaf secara fikih, lah ini yang perlu kita perhatikan. Tadi secara bahasa ya Bapak Ibu, berdiam diri di suatu tempat dengan waktu yang lama. Kalau secara bahasa, kalau secara fikihnya ialah berdiam diri di masjid. Nah, ini iktikaf yang kita harapkan. Iktikaf berdiam diri dengan memperbanyak amal ibadah secara syariat. Boleh dengan sholat sunnah, boleh dengan zikir dan sholawat. Di masjid itu Bapak Ibu kalau itikaf secara syariat pun kita harus memberikan pemahaman itikaf secara hakikat. Itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti secara hakikat itikaf itu mendiamkan. Yang didiamkan apa? Hatinya supaya bersih. Yang didiamkan apa? Pikirannya supaya bersih. Yang didiamkan apanya? Yang didiamkan segala gerak batin yang ketika tidak kita diamkan mampu mempengaruhi amal ibadah kita. Nah, itu itikaf secara hakikat mendiamkan. Diamnya yang seperti apa di sini? Secara hakikat diam ialah ibadah melalui sholatul daim, melalui sirul asrar, melalui mahabbah, usul ilallah. Itulah iktikaf. Lalu hati mendapatkan pancaran nur ilahi. Disitulah bermula Allah memasukkan yang namanya hidayah. Nah, ini hakikat iktikaf, Bapak Ibu. Jadi iktikaf itu secara syariat dan hakikat kita sampaikan, secara
syariat boleh di masjid, boleh di surau, ya. Dan kita pun menjelaskan bahwa hakikat masjid ialah batang tubuh manusia. Nah, karena sebelum adanya masjid di zaman Rasulullah, ya batang tubuh inilah yang menjadi tempat ibadah. Nah, okay.